Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Eh, Balik lagi nih di channelnya Mas Topeng. Jadi video ini tuh video lanjutan ya, guys. Sebelumnya kan kita udah ngebahas gimana sih cara bikin VM di VMware Workstation. Lalu gimana sih cara untuk mounting file ISO-nya Linux ya. Jadi video ini adalah video lanjutan. Dan nanti kita akan masuk ke proses instalasi dan konfigurasinya gitu. Nah, terus buat kalian sebelum nonton video ini ya, buat kalian yang belum sholat, better sholat dulu guys, karena sholat itu kan penting ya. Jangan sampai nih nanti video ini jadi melalaikan nih, kalian jadi lupa gitu sholat. Jadi better kalian sholat dulu. Nah, untuk proses instalasinya tuh apa aja sih gitu ya. Oke, oke. Yang pertama kalau bisa sih PC atau laptop kalian itu ada internetnya guys. Kenapa? Supaya nanti ketika kita menjalankan proses instalasi, nanti sekalian nih kita dapat updateannya gitu. Jadi nanti terutama untuk repo ya atau source listnya itu nanti supaya bisa disesuaikan dengan lokasi kita sekarang, dimana lokasi kita sekarang ini kan di Indonesia ya, jadi nanti reponya akan disesuaikan ke Indonesia gitu. Nah terus nanti kita juga ngebahas gimana sih cara sharing ya, internet sharing dari laptop atau komputernya teman-teman nih ke VMware Workstation-nya gitu, supaya VM-nya teman-teman nanti dapat akses internet gitu. Nah, lalu kita akan menjalankan proses instalasinya, di mana di situ ada beberapa parameter. Mungkin di sini yang mau saya highlight itu yang di bagian IP ya. Karena nanti ada dua mekanisme konfigurasi. Yang pertama itu DHCP dan yang kedua itu adalah static. Nah, nanti kita bahas juga gimana sih cara konfigurasinya. Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke VM-nya. Jadi ini kemarin VM yang udah kita buat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini baru nonton video ini dan belum lihat yang gimana sih cara bikin VM-nya, nanti bisa kunjungi ke channel saya, bisa dicek, bisa dilihat video yang ngebahas gimana cara bikin VM-nya gitu. Nah, oke, di sini langsung ya. Jadi kalau VM-nya ini sudah berhasil dibuat, nah ini nanti langsung teman-teman power on aja gitu. Jadi nyalain aja supaya nanti dia masuk ke proses booting untuk proses instalasinya gitu. Nah ini kita udah masuk ke proses startup ya. Jadi kita tunggu aja. Untuk proses instalasi sendiri itu kurang lebih sekitar 10 menitan guys. Nah memang yang agak lama itu ketika si Ubuntu ini melakukan proses update tuh, itu memang agak lama. Tapi sebenarnya sih itu tergantung ya, tergantung dari kecepatan akses internet kita gitu. Harusnya sih kalau internetnya makin cepet ya berarti makin cepet juga gitu waktu instalasinya. Nah sekarang kita udah masuk. Nah di sini yang pertama adalah language. Nah, kita pilih ini aja ya, English. Selanjutnya untuk keyboard juga kita pakai yang Inggris aja. Oke, sekarang kita masuk di konfigurasi untuk network atau IP address. Nah di sini kalau kalian perhatikan guys, kita udah dapat IP nih. IP-nya itu 10.1.1 terus .6/25 ini artinya subnetnya ya guys ya. Nah untuk adapternya sendiri itu adalah di INS 33 gitu. Nah
kenapa kok saya bisa langsung dapat IP gitu ya dan DHCP. Nah, IP DHCP ini didapat dari sini guys. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngikutin video yang sebelumnya yang waktu kita bikin VM, di situ kan untuk networknya itu saya pilih yang custom ya. Jadi kenapa custom? Karena saya sudah membuat network nih guys untuk lab kita ini gitu. Nah, cara buatnya gimana? Jadi teman-teman cukup ke sini ke menu edit, nanti masuk ke virtual network editor. Oke, nanti kalau ini udah kebuka, teman-teman klik yang ini, change setting. Jadi kita butuh privilege as administrator gitu, makanya jadi nanti kalian bisa klik di sana. Nah, selanjutnya ini, jadi ini adalah IP yang saya buat khusus untuk lab Ubuntu ini gitu. Nah, di sini untuk subnetnya ya guys, jadi 10.1.1.0. makanya kenapa di sini dapatnya ini, jadi subnetnya sama ya. Oke, nah cara bikinnya gimana untuk network ini? Teman-teman bisa klik ini, add network, nanti pilih aja slot mana yang kosong. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal konfigurasi ini nih, subnetnya, terus subnet max-nya. Selanjutnya DHCP-nya juga disetting guys. Gitu. Jadi nanti startnya mau dari berapa, terus berakhirnya di berapa ini kalian setting aja di sini. Gitu. Jadi nanti by default atau otomatis tiap kali kalian bikin VM ya, terus misalkan melakukan proses instalasi operating system, terus networknya dibuat DHCP, nanti otomatis akan dapat IP range-nya itu dari ini, jadi dari 2 ke 126 gitu, broadcast-nya akan di 127 ya. Nah, terus gateway-nya itu adalah IP yang didapat dari maksud saya IP yang didapat di laptop kalian gitu. Biasanya gateway-nya itu yang paling awal sih. Nah, kebetulan di laptop saya ini dapatnya 10.1.1.1 gitu. Atau kalian juga bisa sih setting secara manual ya di laptop kalian, mau didapetin IP berapa itu bebas, silahkan gitu. Jadi ya begini cara melakukan setting ya untuk DHCP. Nah, cuman di sini saya mau tunjukin ke kalian gimana sih cara untuk konfigurasi secara manual guys gitu. Jadi kalau mau konfigurasi secara manual, cukup diklik aja di bagian adapternya, lalu ditekan tombol spasi atau enter. Nah, disesuaikan aja, biasanya antara dua itu, kalau nggak spasi ya enter. Kebetulan di saya pakainya spasi. Nah, kita pakai yang ini, edit IP4. Nah, di sini dipilih yang manual. Nah, kalau udah masuk ke tampilan ini, disetting aja guys. Jadi ini kan subnetnya kan tadi ini ya, 10.1.1.0/25. Nah, untuk addressnya di sini misalkan saya kasih yang IP5. Sebelumnya kita dapat 6 ya. Nah, di sini saya konfigurasi untuk 5 gitu. Nah, gateway-nya ini adalah IP-nya laptop saya kasih. Nah, untuk DNS name server, kebetulan saya pakai punya Google aja gitu guys, yang free, yang gratis gitu ya. Nah, terus bagian ini bebas sih, teman-teman bisa isi kalau misalkan teman-teman punya IP address DNS sendiri ya silahkan, bisa diisikan. Nah, selanjutnya untuk DNS ini saya kosongkan karena memang saya nggak punya. Teman-teman juga bisa isi ini opsional aja, silahkan. Kalau sudah di save, oke. Nah, itu IP-nya udah berubah ya, jadi 10.1.1.5/25 yang tadi kita konfigurasi gitu. Nah, kalau udah di done, ini proxy. Jadi kalau teman-teman misalkan di kantor atau ya misalkan punya proxy ya, silahkan bisa disetting di sini. Ini saya kosongkan karena saya nggak punya. Nah, ini guys, jadi kalau misalkan kalian itu saat ini ya misalkan terkoneksi ke internet,
Jadi ketika di step ini itu nanti akan melakukan proses update nih guys gitu. Nah cuman karena saya nggak connect ke internet, kenapa, jadi saya itu mau tunjukin ke kalian gimana sih perbedaannya tuh antara yang connect dengan yang tidak terkoneksi ke internet gitu. Nah di sini saya mau tunjukin kalau misalkan kondisinya kita nggak connect ke internet, nanti apa sih yang terjadi itu setelah OS-nya ini udah berhasil diinstal gitu. Jadi ini mungkin saya done ya, saya langsung aja. Nah ini untuk layout, kalau misalkan teman-teman nggak mau ada edit ya di done aja, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah untuk partisi. Di sini step ini kalau misalkan kalian mau ada konfigurasi untuk partisi tertentu silakan. Ini saya done. Oke, ini saya continue. Nah, di sini untuk detail informasi aja sih. Jadi misalkan saya kasih Ubuntu 18, server name-nya misalkan VM Ubuntu, username-nya saya buat Ubuntu, password ini disesuaikan aja ya guys. Oke, di sini saya dan nah di sini di awal sebenarnya udah ditawarin mau nggak diinstalin untuk SSH aja supaya teman-teman bisa akses ini lewat SSH gitu. Tapi di sini sengaja nggak saya install, nanti saya jadikan studi kasus gitu. Ini saya dan oke, kita masuk ke proses instalasi. Nah di sini memang agak lama ya untuk proses instalasinya. Mungkin nanti bisa saya skip, saya lanjutkan lagi ketika dia sudah ready ya, ketika dia sudah selesai untuk proses instalasinya gitu. Nah untuk proses instalasinya tuh udah selesai ya. Jadi tandanya di sini tuh jadi ada tulisan reboot ya, karena memang ketika kita udah berhasil install itu biasanya dia butuh restart untuk pertama kali gitu. Jadi kalau udah begini nanti langsung di reboot aja. Nah untuk proses installnya tadi itu kurang lebih ya sekitar 5 menit guys gitu. Jadi ya kalian bisa sambil ngopi ya atau sambil apalah bebas gitu sambil nunggu proses instalasinya selesai. Nah nanti setelah kita klik ya tombol reboot tadi, maka dia akan melakukan proses restart untuk pertama kali gitu. Nah kalau sudah, kita akan masuk ke tampilan untuk loginnya. Nah ini kita coba ya guys, kita masuk dengan username yang tadi kita buat Ubuntu. Selanjutnya untuk password. Oke, nah di sini kita udah berhasil nih. Jadi kita udah berhasil install untuk Ubuntu-nya dan sudah bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan untuk IP address-nya ini kita udah dapat ya tadi 10.1.1.5. Dan biasanya di awal itu dia akan tampil ini guys, jadi ada generate untuk fingerprint ya, untuk key. Saya nggak tahu sih fungsinya ini untuk apa, tapi di sini memang ada informasi ya, di paling atas itu adalah cloud init. Saya nggak tahu apakah ini nantinya digunakan ketika kita mau koneksi ini ke cloud, atau mungkin Ubuntu-nya ini running di cloud terus kita mau koneksi atau gimana, saya belum tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu informasinya, boleh juga tuh di share di komen gitu. Jadi coba nanti teman-teman di komen kira-kira ini fungsinya untuk apa, jadi supaya kita semua tahu nih fungsi ini buat apa sebenarnya, karena saya sendiri memang belum tahu gitu untuk apa sih fungsinya ini gitu. Nah untuk proses instalasinya udah selesai teman-teman. Jadi di video berikutnya nanti kita akan ngebahas coba saya lihat ya.
Nah, kita akan ngebahas untuk network. Nah, kenapa kita ngebahas untuk network? Karena memang untuk konfigurasi network di Ubuntu yang versi 18 ini sedikit berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya gitu. Jadi sekarang itu konfigurasinya dengan file.yaml. Ya, yang saya pahami kan file.yaml itu kan untuk di microservices ya guys, di teknologi kontainer ya. Nah, Ubuntu ini sekarang pakai itu gitu, dan cara konfigurasinya juga berbeda dari komen sebelumnya. Nanti kita bahaslah detail di video berikutnya gitu. Nah, oh ya, buat kalian yang suka ya dengan kontennya Mas Topeng ini, silahkan di like, terus juga di share sebanyak-banyaknya video ini, barangkali bisa jadi manfaat buat orang lain. Terus juga dukung channelnya Mas Topeng nih, caranya gampang dengan cara klik tombol subscribe gitu, supaya nanti kalau misalkan ada video baru, ada updatean baru, kalian bisa dapat update-nya nih langsung gitu. Karena memang rencananya nanti di channelnya Mas Topeng ini akan ngebahas solusi-solusi soal IT lah gitu, barangkali nanti bisa bermanfaat untuk kalian gitu. Nah, ya terima kasih atas kunjungan kalian semua di channelnya Mas Topeng, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.